Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari belajar dengan mudah. Untuk materi kali ini adalah peralatan menggambar untuk gambar teknik. Gambar teknik. Apa sih gambar teknik itu? Gambar teknik adalah alat komunikasi antara perencana dengan pelaksana dalam bentuk bahasa gambar yang diungkapkan secara praktis, jelas, mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Itu menurut F.H. Human dan Insinyur Sutomo Wongsocito. Baik. Sebenarnya kalau disederhanakan, gambar teknik itu adalah alat untuk menyampaikan informasi dari perencana atau perancang dengan pelaksana agar lebih jelas, agar pelaksana tidak keliru untuk melakukan apa yang harus dikerjakan setelah melihat gambar dari perancang. Kemudian untuk fungsi dari gambar teknik itu sendiri adalah penyampai informasi. Untuk peralatan menggambar sendiri ada beberapa. Yang pertama kertas gambar sesuai standar, kemudian pensil, jangka, penggaris, mal, penghapus, meja gambar, mesin gambar, rapido, dan busur. Kertas gambar sesuai standar. Untuk setiap ukurannya sendiri bisa dilihat di tabel. Ada A0 sampai A5, memiliki lebar dan panjang sesuai ukuran sendiri-sendiri. Sedangkan sisi kiri itu sama. Kemudian C konstan, itu ukuran tepi bawah, tepi atas, dan tepi kanan. Kemudian saya ulangi lagi, sisi kiri itu untuk setiap ukuran gambar ditetapkan 20 mm. Kenapa sih 20 mm? Karena ketika nanti kita selesai untuk menggambar dan kita akan menjilidnya atau mengumpulkannya jadi satu dengan gambar lainnya, maka gambar itu masih terlihat, tidak ikut terjilid. Untuk kertas sendiri sebagai media menggambar, kalau menggambar sesuai standar itu harus menggunakan kertas gambar yang sesuai standar juga. Kemudian ada pensil, bisa dilihat di gambar, ada tabel tingkat kekerasan pensil dan ada gambar pensil juga. Yang pertama itu H, huruf H menunjukkan tingkat kekerasannya. Semakin besar angkanya maka semakin keras. Contohnya 6H dia akan lebih keras dari 4H. Kemudian ada B, huruf B itu menunjukkan kelunakannya. Semakin besar angkanya maka semakin lunak. Contohnya 5B dia akan lebih lunak dibandingkan 2B. Kemudian ada jangka. Jangka itu digunakan untuk membuat lingkaran, menggunakan ujungnya bisa pensil, bisa pena. Jangka itu ada bermacam-macam. Jangka besar itu untuk membuat lingkaran 100 sampai 200 mm. Yang kedua, jangka sedang itu untuk membuat lingkaran 50 sampai 100 mm. Dan yang ketiga itu jangka kecil, untuk membuat lingkaran 5 sampai 50 mm. Jadi ada 3, besar, sedang, kecil. Kemudian penggaris itu juga ada 3. Yang pertama penggaris segitiga, itu untuk menarik garis khususnya yang bersudut sesuai dengan garis segitiga. Kemudian ada penggaris T untuk menarik garis horizontal, dan yang ketiga mistar biasa untuk mengukur, biasanya mengukur sesuai skala senti atau milimeter. Kemudian ada mal. Mal itu digunakan untuk menggambar dengan rapi dan seragam. Yang pertama mal angka dan huruf, itu digunakan untuk menggambar angka dan huruf. Yang kedua ada mal busur atau kurva, itu untuk membuat lengkungan. Contohnya adalah parabola. Yang ketiga mal elips atau lingkaran, itu digunakan untuk membuat lingkaran atau elips, ya, untuk membuat elips atau lingkaran yang tidak sempurna, lingkaran yang sedikit lebih lonjong. Kemudian yang keempat itu ada mal sablon, itu digunakan untuk membuat simbol, tanda, anak panah, konstruksi pipa, dan lain-lain.
Selanjutnya ada penghapus. Tanpa dijelaskan, kalian tahu lah ya fungsi penghapus itu untuk apa. Untuk menghapus pensil atau coretan yang tidak berguna. Selanjutnya meja gambar. Meja gambar itu harus memiliki bidang permukaan yang rata dan tidak berlubang agar nanti untuk menggambar itu penggambarnya tidak kesulitan. Kemudian meja gambar itu harus dibuat miring kalau sesuai standar untuk membuat agar penggambar atau drafter tidak cepat lelah. Kemudian ada mesin gambar, ini digunakan untuk menggantikan alat-alat gambar. Biasanya yang menggunakan adalah orang yang sudah profesional. Selanjutnya ada rapido. Gambar rapido bisa dilihat pada gambar yang telah saya sisipkan. Rapido itu adalah pena yang digunakan untuk membuat garis-garis gambar. Yang terakhir ada busur. Bisa dilihat gambarnya, itu untuk membuat garis dengan kemiringan tertentu atau biasanya untuk mengukur atau membagi sudut sesuai dengan syarat gambar atau keinginan gambar kita seperti apa. Untuk materi kali ini sudah selesai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.